Halo sahabat petani sawit dimanapun berada, kita sekarang sedang berada di kebun teman kita ya. Nah ini adalah jenis sawit bibit berjenis marihat ya. Jadi katanya ini adalah jenis marihat yang dibeli dari PPKS yang ada di Parindu, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Kita bisa lihat ya, performa buahnya itu sangat luar biasa, jenis marihat. Nah, sangat bagus sekali karena ini menggunakan bibit asli dari PPKS ya, teman-teman. Ini ada beberapa tandan sampai penuh seperti itu ya. Jadi katanya itu bibit sawit atau pohon sawit, kebun sawit ini walaupun jarang dipupuk tapi performa buahnya itu sangat luar biasa. Ini menggunakan jarak tanam 9 meter ya teman-teman. Ini walaupun jarang dipupuk, hanya satu kali pemupukan menggunakan dolomit dan NPK sebesar 1 kilo, tapi buahnya itu keliling. Apalagi kalau dipupuk menggunakan dosis yang standar ya. Ini performa buahnya lebih dari ini mungkin ya. Tapi ini juga sudah lumayan karena dia menggunakan bibit asli dari PPKS ya yang ada di Parindu, Kabupaten Sanggau. Nah, jadi inilah keunggulan menggunakan bibit unggul ya teman-teman. Jadi dari semua pohon itu tidak ada yang afkir ya. Tidak ada satupun yang afkir atau tidak berbuah ya teman-teman. Ini juga dia tumpang sarikan dengan kebun terong ya, terong ungu. Jadi di sampingnya itu ada terong ungu dan di sampingnya ada kebun sawit ya berjenis marihat. Kalau menurut keterangan dia itu jenis sawit marihat ini. Jadi marihat yang ada di PPKS Parindu katanya. Dulunya dia menanam pada tahun 2016 ya teman-teman. Jadi buahnya itu besar-besar ya dan keliling. Walaupun pemupukan kalau menurut informasinya hanya sekali setahun ya. Nah ini kena serangan kumbang tanduk yang tadi, makanya dia tidak berbuah ya teman-teman. Jadi pucuknya itu terserang kumbang tanduk, makanya dia menjadi busuk pocok ya. Jadi jika terserang kumbang tanduk ya, hancur sawitnya. Jadi jika teman-teman melihat busuk pucuk itu biasanya terkena kumbang tanduk. Nah ini buahnya itu keliling dan mantap besar-besar ya. Nah ini juga ya. Jadi menurut keterangan teman kami ini dalam 1 hektar, tapi dia ini tidak nyampe 1 hektar penanamannya ya. Dia hanya 80-an batang, tetapi dalam 80-an batang itu sekali panen itu bisa mencapai 1 ton ya. Kemarin katanya terakhir panen bisa mencapai 1 ton hanya 80-an batang ya. Nah buahnya besar-besar dan keliling ya teman-teman. Bisa kita lihat, inilah keunggulan menggunakan bibit asli ya teman-teman dari PPKS yang ada di Parindu. Jika teman-teman ingin memesan bibit juga sebaiknya harus lebih teliti ya, supaya hasilnya tidak mengecewakan. Nanti kita akan lihat perbandingannya dengan kebun yang ada di sebelah sini, di sebelahnya ya. Ini milik orang. Kalau kebun yang di sebelah sana itu milik orang, nanti kita bisa lihat bedanya menggunakan bibit abal-abal dan bibit asli ya. Nah kalau ini juga terkena serangan kumbang tanduk ya teman-teman. Di dalam masa pemulihan itu, tapi buahnya masih ada. Jadi bahaya sekali kalau
sawit ini terkena kumbang tanduk karena dia menyerang di pucuknya ya. Dia masuk ke dalam batang, biasanya menggerogoti sampai mati biasanya pohon sawitnya. Nah, dari semua batang ini hampir semua ya berbuah, bisa dipastikan semuanya berbuah ya. Mungkin hanya palingan satu batang yang tidak berbuah, ataupun itu sudah habis rotasi buahnya. Tapi ini masih ada kalau kita lihat di pohonnya ya. Karena ini baru dipanen kalau menurut keterangan teman kita ini. Nah, karena kalah matahari kita lihat ya teman-teman, walaupun jarang dipupuk tapi performa buahnya itu sangat bagus sekali ya. Apalagi kalau kita memupuk dengan dosis yang sudah diterapkan di menurut standar ya. Standar biasanya itu kita mengacu pada standar perusahaan. Tapi ini teman kita ini hanya menggunakan 1 kilo pupuk dalam setahun. Itu pupuk NPK dan dolomit ya. Tapi masih bagus buahnya. Nah, kita akan ke kebun yang di samping teman kita ini. Nah, ini kebunnya banyak yang afkir ya. Inilah perbedaan jika menggunakan bibit abal-abal dan jarak tanamnya terlalu rapat ya teman-teman. Jadi perbedaan jika menggunakan bibit abal-abal dan terlalu rapat itu sangat signifikan ya teman-teman. Kelihatan banyak sekali buah gagal ya, atau buah jantan kalau menurut biasanya orang menyebutnya buah jantan. Itu banyak sekali kalau bibitnya abal-abal. Itu anu kak, buah landak kak kan? Jaraknya pun tidak mengikuti standar. Nah, ini ada beberapa yang memang masih bagus ya. Banyak afkirnya. Nah, ini masih selamat nih buahnya. Tapi ada juga kita nanti perlihatkan beberapa yang afkir ya, dan buahnya itu jantan. Memang dari puluhan maupun ratusan pohon itu ada yang berhasil, tetapi tingkat kegagalannya juga cukup tinggi ya teman-teman jika menggunakan bibit abal-abal. Itulah perbedaannya. Sayang sekali kalau tidak menggunakan bibit yang bagus. Contohnya seperti kebun yang di sebelah ini ya. Nih, walaupun pemupukannya itu rutin, tetapi bisa kita lihat buahnya itu sangat sedikit guys, karena ini menggunakan bibit abal-abal ya. Jadi terlihat ya bagaimana timpangnya menggunakan bibit asli dan bibit abal-abal dan menggunakan jarak tanam yang ideal. Ini banyak sekali ya buah jantan atau pohon yang gagal afkir. Ini kita bisa lihat dibiarkan saja oleh pemilik kebunnya ya, karena banyak yang afkir dibandingkan yang berhasilnya. Kita bisa lihat di sini pemilik kebun ini sepertinya membiarkan saja bibit yang afkirnya ya. Tuh seperti di sana tidak dipruning sama sekali karena percuma saja ya. Nah, ini pun bibit yang berbuah pun performa buahnya itu tidak terlalu bagus sepertinya. Nah, tidak seperti kebun yang punya teman kita yang di sebelahnya tadi. Itu buahnya itu keliling dan bagus ya. Nah, bisa kita lihat batangnya pun ada beberapa memang. Nah, ini pun songgoknya itu sepertinya dihabiskan ya. Entah mengapa, motivasi dari pemilik kebun ini ya. Kita pun tidak tahu kenapa sampai menghabiskan songgoknya seperti itu. Nah, ini seperti botol ya batangnya. Jadi tegak berdiri, tegak ke atas ya. Buahnya pun tidak begitu bagus.
kita bisa lihat perbedaannya dengan kebun teman kita yang tadi. Batangnya kecil-kecil. Inilah contoh, salah satu contoh ya. Nih kita bisa lihat Lain sih. performa buahnya itu tidak begitu bagus ya guys. Kelihatan timpangnya Pak ya. Jadi pelajaran buat kita jika ingin menanam menggunakan Padahal bawahnya udah bagus kan. bibit abal-abal sebaiknya dipertimbangkan lagi, karena itu Ujung kita mengalami kerugian sampai kalau enggak berbuah. puluhan tahun ya. Jadi sebaiknya kita menggunakan bibit yang asli saja dari PPKS ya. Nah ini kita ke kebun teman kita yang tadi yang menggunakan bibit asli ya. Nah bisa kita lihat ya perbedaannya dari segi batang, daun maupun buah itu sangat berbeda sekali dengan yang tadi kebun yang milik tetangganya yang menggunakan bibit abal-abal. Nah ini menggunakan bibit asli itu batangnya besar, daunnya hijau, buahnya itu besar ya. Ini sudah baru selesai panen, kalau menurut infonya kemarin baru selesai panen. Ini rutin yang setahun sekali pupuk teh. Nah buahnya itu besar ya, dan songgoknya pun terjaga ya guys. Nah ini bibit marihat kalau menurut informasi dari teman kita, walaupun kalau menurutnya jarang dipupuk tetapi buahnya itu masih bagus ya teman-teman. Itulah keunggulan menggunakan bibit asli ya. Nah, seperti ini contohnya. Jadi kita bisa lihat ya, nah buahnya itu dari bawah ke atas berbuah lagi, dia besar-besar ya. Lain sih batangnya Pak. Dalam kondisi hampir banjir ya teman-teman, ini tanahnya basah karena ini tadi malam terkena hujan hampir banjir nih. Air terus naik makanya ada genangan sedikit. Ini ditanam di tanah mineral ya teman-teman. Nah buahnya itu mantap-mantap. Jadi menurut info dari teman kita ini, dari sekian puluhan batang ini tidak ada satupun yang afkir, kecuali tadi terkena serangan kumbang tanduk ya teman-teman. Jadi jika ada kumbang tanduk yang menyerang, sebaiknya teman-teman segera cepat atasi ya. Takutnya itu menyerang banyak pohon, jadi sayang sekali ya kalau menyerang pohon, bisa mati ya pohonnya. Nah di sekian dari informasi yang kami berikan. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.